terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari bersama katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya waktu-Mu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Baik teman-teman, mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan yang luar biasa ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau buka hati kami untuk Engkau berbicara, menyatakan pribadi-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu yang dapat menuntun kami, yang memerdekakan kami. Dan hari ini kami percaya kami akan menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu buat teman-teman yang selalu setia untuk mengikuti ibadah di Gereja Online Church. Dan juga buat teman-teman yang selalu setia untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui pemberian kalian. Thank you so much. Dan pastinya teman-teman, seperti sharing Pastor Mario minggu lalu,
bahwa kita punya Allah yang senantiasa memelihara hidup kita sempurna. Dia Allah yang menyediakan tepat pada waktunya dan tidak pernah akan berhutang. So teman-teman, kalau hari ini engkau juga digerakkan untuk memberkati, teman-teman boleh menjadi saluran berkat dan dapat mentransfer ke rekening di bawah ini. Oke teman-teman, sekali lagi selamat menikmati berkat Tuhan di ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita mau bicara lagi tentang kemurahan hati, tentang generosity. Kalau minggu lalu kita bicara bahwa kemurahan hati adalah sebuah aspek, sebuah tanda bahwa seseorang itu dewasa imannya di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mau approach-nya a little bit different. Karena mungkin banyak dari sini yang nonton bilang, Pastor Mario, I'm fine where I am. Gue gak perlu untuk lebih dewasa rohani lagi. Really? Karena dewasa rohani itu biasanya dua hal guys. Nomor satu, kalau Tuhan panggil, lo jawab ya. Itu dewasa rohani. Termasuk memberi, termasuk bermurah hati. Nomor dua, orang yang dewasa rohani, kalau lagi kenapa-kenapa, misalnya pandemi, kalau lagi kenapa-kenapa, kalau anginnya lagi dahsyat, kalau misalnya ombaknya itu udah tinggi, dia tidak pernah goyang. Karena dia sudah dewasa imannya di dalam Kristus. Oke? Jadi hari ini I want to talk to you guys about joy. Gue mau bicara tentang kalaupun lo belum siap untuk dewasa rohani, gue mau berbicara apa maksudnya, apa untungnya untuk be generous buat diri lo sendiri. Dan ini kata kuncinya cuma satu, sukacita. I'm talking about real heavenly joy, sukacita yang surgawi. Kalau lo udah belajar untuk menjadi orang yang bermurah hati tentang finances lo, bermurah hati tentang talent, tentang skill yang Tuhan udah kasih buat lo. Percaya, kalau Tuhan panggil lo jawab ya, and you always generous, you always bermurah hati, maka sukacita yang surgawi akan selalu ada di dalam hidup kita. Keluaran 35 ayatnya yang keempat. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Coba stop di sini dulu. Banyak orang bilang, aduh gue lagi nggak punya duit, gue nggak bisa kasih tahun ini. Aduh gue lagi nggak bagus bisnis gue. Oh gue lagi baru di PHK. Oh gue baru gajinya dipotong setengah. Gue nggak punya, gue nggak bisa, gue nggak mampu sekarang untuk bermurah hati. Baca ini, Tuhan bilang apa? Ambillah bagi Tuhan, ya, bukan buat Musa, bukan buat pendetanya, bukan buat imamnya, buat Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. God will never ask what you don't have. Tuhan nggak pernah minta yang lo nggak punya. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita baca Keluaran 35 terus-terusan, selalu ada perkataan seperti ini, for those who are willing. Jadi maksudnya apa? Cuma yang hatinya tergerak. Jadi kalau lo punya, dan nomor dua, kalau lo pengen, kalau hati lo tergerak, if you have that passion, if you have that willingness untuk memberi, untuk membuat semua yang ada di dalam kepunyaan lo itu tersedia, boleh dikasih untuk kemuliaan Tuhan, maka engkau akan punya kesempatan untuk memberi persembahan ini buat Tuhan. Ya, lanjut. Ayat yang ke-10. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Dan seterusnya dibilang, yang bisa bikin kemah, yang bisa jahit, yang bisa bikin kayu, yang bisa bekerja dengan logam, bisa bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Semuanya akan dipakai oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, tolong besar-besar arti, dengar saya. Generosity is not about money. Sekali lagi ya, generosity is never just about money. Kemurahan hati itu nggak cuma ngomong tentang finances, nggak cuma ngomong tentang uang. Kemurahan hati itu bicara tentang lebih dari uang aja, ya. So di sini kita bisa lihat kemurahan hati bicara tentang apa? Tentang your skill.
kemampuan, keahlian yang lo udah belajar, yang Tuhan sudah izinkan engkau untuk mengetahui, untuk berbakat di situ, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, di sini Tuhan mengundang orang-orang Israel untuk berpartisipasi dan untuk menerima undangannya, supaya kita bisa ambil bagian, sekali lagi, ambil bagian dalam pekerjaan dahsyat yang Tuhan sedang lakukan di tempat tersebut. Apa sih yang mereka bangun? Guys, di sini kita bilang tadi, Tuhan minta supaya ada apa? Ada emas, ada perak, ada tembaga, gold, silver, and bronze. Apakah Tuhan di situ lagi mau bikin olimpiade? Enggak, lagi nggak bikin olimpiade. But God is asking yang terbaik lo kasih, yang terhebat lo bawa ke depan sini. Kenapa? Karena kita akan melakukan sesuatu yang hebat di tempat ini. Lo boleh lihat, di situ ada negara-negara yang lebih besar, ada tempat-tempat yang lebih subur, ada tempat-tempat yang lebih indah. Tapi dari seluruh planet ini, di seluruh alam semesta ini, cuma ada satu tempat yang akan aku pilih. Cuma ada satu bangsa, satu umat yang akan aku pilih untuk berkenan di tempat itu, untuk have my presence, hadiratku berdiam di tempat itu. Di depan kemah perjanjian yang kau akan bangun ini, di tempat ini, aku akan tinggal di situ. My presence will be there. Jadi kalau engkau mencariku, engkau mau berdoa, engkau mau minta ampun, engkau mau mengucap syukur, aku ada di tempat itu. And I want to let you, aku mengizinkan kau untuk, sekali lagi yang lebih besar, ambil bagian dalam proyek ini, dalam sesuatu yang hebat ini, in this beautiful thing yang kita akan bangun bersama-sama. I will collect wonderful things, ya. Lo akan kumpulkan dari punya lo, dan lo lihat dari semua anak-anak Tuhan yang hatinya terdorong, ya. Mereka akan bawa all these beautiful things yang lo mantan budak-budak di Mesir, lo nggak pernah lihat sebelumnya. Tapi karena aku sudah berikan kepadamu ketika aku panggil kau keluar dari perbudakan di tanah Mesir, sebelum kau masuk tempat perjanjian, engkau sudah bawa, engkau sudah punya. I'm asking that from you. Dan sekarang kau akan lihat, bukan cuma yang gue kasih buat lo, tapi yang gue kasih buat dia. Mereka akan semua bawa yang lebih indah yang lo belum pernah lihat. And they will build something beautiful together. Dan kita akan bangun sesuatu yang indah, sesuatu yang dahsyat bersama-sama. Ya, nah ini masalahnya. Karena kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan minta, ini adalah sebuah undangan. Dan dia mau supaya kita ambil bagian. Tapi undangannya itu nggak open-ended, nggak seterus-terusnya. Ada batas waktunya. Kita lihat ke bab berikutnya. Ayatnya yang keempat. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat, jadi orang Israel, membawa lebih banyak dari yang diperlukan. Lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu. Demikian, tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Kapan sih guys ada orang mau bawa persembahan tuh sampai pendetanya bilang, gak usah, jangan sampai, pegang, gak boleh lagi, cukup. Haleluya. One of these days kita akan alami di gereja online ini. Amin. Kapan sih orang mau bantu, orang mau volunteer, orang mau melayani, kita bilang, sorry, nggak cukup, nggak bisa. Udah kebanyakan yang mau bantu. Tapi ini kita harus belajar. Tuhan mengundang kita. Kalau kita nggak datang, Tuhan bisa pakai orang lain. Ya, bahkan Tuhan Yesus berfirman, batu pun bisa kalau Tuhan mau. Ya, tapi Tuhan mau kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia mau kita ambil bagian supaya kita bisa merasakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang dunia ini bisa tawarkan, yang lebih besar daripada apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang individual, sebagai anggota keluarga kita, sebagai anggota perusahaan kita. Kalau kita melayani bersama-sama, kalau kita jawab panggilan Tuhan, kalau kita ambil bagian dengan apa yang kita punya, dengan talenta kita, Tuhan akan pakai kita untuk sesuatu yang lebih hebat, sesuatu lebih dahsyat
yang lebih daripada apa yang kita bisa bayangkan. Guys, hari ini sekali lagi, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi jangan pikir kelamaan. Karena kalau lo punya, kalau Tuhan minta, dan kalau lo bisa, jangan lagi lo pikir-pikir lagi. Karena kalau lo lakukan, nggak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, you understand, there is joy. Ada sukacita ketika kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ada sukacita ketika kita memberi. Ada sukacita ketika kita bermurah hati. Bermurah hati bukan cuma lewat apa yang kita punya, tapi juga apa yang kita bisa lakukan, waktu kita, dan juga emosi, dan juga keadaan mental kita. Guys, kalau Tuhan minta, kasih buat Tuhan. Karena di situ kita bisa ambil bagian dalam sesuatu yang lebih hebat, lebih dahsyat daripada yang pernah kita pikirkan. Gue ingat banget waktu gue masih jadi musisi, masih jadi dosennya Stanley. Itu gereja ambil keputusan mau pindah dari gedung kecil di Kuningan ke gedung yang lebih besar, Jalan Tamrin di sebelah Bundaran HI. Jadi dari tempat yang kecil di lokasi yang agak jauh dari kota ke sebuah tempat yang persis di tengah-tengah kota Jakarta. Dan juga tempatnya lebih luas, lebih hebat, sound system, lighting, semuanya, stage-nya jauh lebih bagus daripada apapun yang kita pernah bayangkan. Nah, it was a privilege. Itu gue ingat banget betapa sukacitanya gue waktu gue datang bawa debit card atau kartu BCA gue untuk udah nabung berapa bulan untuk bisa ambil bagian dalam pindah gereja ini. Gue bisa ambil bagian secara finansial. Kenapa? Karena ya sekali lagi kan Tuhan gak cuma minta finansial, ya gak sih? I gave my skills. Gue kasih skill gue kasih talenta gue kasih segala sesuatunya in what I have, in my skills, in my body, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi jarang-jarang Tuhan minta atau gue dapat kesempatan untuk bisa memberi buat kerajaan Allah. Dan gue juga ngerti kok kalau gue nggak bawa nggak lebih dari 10 juta sih itu guys waktu itu. Gue lupa 5 juta, 7 juta, 10 juta, gue lupa. Tapi gue ngerti banget kalaupun gue nggak kasih duit itu buat gereja, mereka nggak pusing you guys. Kalaupun gue nggak kasih, ada bilioner ini, ada businessman ini, ada orang kayak ini, sosialita ini, nggak ada apa-apa. 10 juta tuh beli kursi berapa lah paling buat proyek baru, gedung baru ini, ya nggak sih? But it's not about the money, ya. Karena sekali lagi murah hati itu bukan tentang uang. Generosity is not about money, but punya kesempatan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan lewat gerejanya, ya kan, to support, ya kan, untuk mendukung pelayanan gereja gue, gembala gue, teman-teman dan pemimpin komsel gue, pemimpin pelayanan gue, itu sukacitanya tuh lebih dari yang gue bisa ceritain buat lo sekarang ini. Sekali lagi, ada sukacita di dalam pelayanan kita buat Tuhan, di dalam pemberian kita buat Tuhan. When we give, there is joy. When we give for the kingdom of God, ya. Tapi sekali lagi, jangan sampai lo ketinggalan. Karena sekali lagi, gue udah pernah lihat bagaimana orang mau melayani atau orang mau memberi, terus kita bilang sorry guys, udah tutup pintunya. Udah guys, udah cukup, gue udah nggak bisa terima lagi. Thank you. Nggak, bukan, gue serius, udah nggak bisa lagi. Sorry, lo udah nggak bisa pelayanan lagi, udah penuh nih. Nah, nama-namanya udah penuh dan semuanya udah komit. I've been in that place. Ya, gue udah pernah menolak. Dan gue udah pernah ditolak. Dan gue mau bilang tapi kalau lo udah pernah sekali tuh ya ngerasain bagaimana Tuhan pakai apa yang lo punya, dikumpulkan dengan orang-orang lain, dikumpulkan dengan skill-skill orang lain, dan Tuhan angkat yang sedikit kita punya untuk sesuatu yang hebat, sesuatu yang kekal. Serius guys, itu nagih, itu udah kayak kecanduan. Itu sama kayak kalau lo tuh pernah dipakai Tuhan untuk berdoa buat orang yang belum pernah kenal nama Tuhan Yesus, untuk membaptis mereka yang belum pernah kenal di dalam nama Tuhan Yesus, untuk berdoa terus orang sembuh,
Orang-orang yang sekali lagi belum kenal sama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan udah pernah pakai lo kayak gitu, itu lo nagih, lo nggak bisa enggak lagi. You cannot not tell people about Jesus. Lo pasti selalu bilang, oh Tuhan Yesus begini, gue doain lo mau gue doain nggak? Gue doain. It's something you do. It's your lifestyle. Udah jadi gaya hidup, udah bukan cuma perintah Tuhan lagi, but it's the desire of your heart, keinginan hati lo untuk memberikan Tuhan Yesus buat orang-orang di luar sana. But, tapi, kalau yang namanya murah hati, yang namanya memberi, itu di sini. Serius, bukan buat mereka kadang-kadang. Sering gue tuh kalau ngasih, it's not about them. Tapi buat gue, karena sukacita yang gue rasakan, waktu gue boleh ambil bagian dalam sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, yang Tuhan sedang lakukan di bumi ini. Sesuatu yang efeknya kekal, has an eternal lasting impact in this world. Nagih men, nagih. Lo mau terus-terusan, dan lo udah gak bisa hidup kayak lo dulu lagi. Orang pelit, orang kayak itu. Sekali lagi, yang namanya pelit tuh bukan cuma duit dan bukan cuma buat orang miskin. Orang kaya juga banyak men yang pelit, ya gak sih? Orang yang bego juga, yang gak punya skill banyak, kalau disuruh pelayanan juga bisa pelit untuk talentnya. It has nothing to do with what you have. Apa yang lo punya dan lo gak punya, bukan itu masalahnya. Ya, it's about that joy. Apakah lo udah merasakan sukacita ketika lo memberi, ketika lo berpartisipasi, ketika lo ambil bagian? Karena if you have experienced that, lo nggak mau lagi nggak jadi orang yang murah hati. You want to keep giving. Lo mau terus-terusan untuk memberi. Yang lo punya, yang lo bisa, dan talenta yang ada dalam hidup lo. You want to give it untuk Tuhan dan ambil bagian dalam pekerjaan hebat yang Tuhan sedang lakukan di bumi ini. Ya sekali lagi, kalau Tuhan minta, kalau Tuhan undang, kalau Tuhan panggil, jawabannya cuma ada satu, ya. Jawabannya cuma ya. Engkau akan dewasa rohani dan sukacita yang datangnya dari surga akan ada dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jangan kami jadi orang-orang yang pelit. Jangan kami jadi orang-orang yang cetek rohani, yang masih kayak anak kecil, yang masih maunya minum susu. Kamu menjadi orang dewasa rohani. Dan dewasa rohani adalah mengetahui sukacita ketika kami memberi. Karena kami nggak pernah memberi lebih daripada Tuhan memberi. Karena kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena kami nggak disediakan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, beri kami kesempatan, undang kami sekali lagi untuk memberi. Biar ini jadi gaya hidup kami. Dan biar lewat pemberian kami, hidup diubahkan, dunia ini diubahkan. Biar kami lihat karya Tuhan di dalam bumi ini, to make this place on earth sama seperti di surga. Jadilah di bumi seperti di surga. Sekali lagi Tuhan Yesus, use us, use what we have. Pakai kami, dan apa yang kami punya, yang kami bisa, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau sukacita yang kami bisa terima ketika kami ambil bagian dalam kerajaan Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ini semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua yang percaya katakan amin. Guys, jawab ya. Beri. Ambil bagian dan terima sukacita surgawi yang cuma diberikan Tuhan kepada mereka yang memberikan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Peace. Selamat hari Minggu semuanya. Buat teman-teman yang merasa diberkati lewat pelayanan kami hari ini, teman-teman boleh juga ambil bagian untuk jadi berkat. Bisa transfer di rekening di bawah ini. Dan juga buat teman-teman, tolong juga boleh comment, like, and subscribe semua media sosial yang ada. Dan juga teman-teman ditunggu kembali untuk bergabung minggu depan bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati.